Kenapa ke Erick Thohir? Apanya dia? Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Oh, pasangannya anu ini. Itu pasangannya. Dan sekarang No. ketiga Pindah ke panas ini. menuju ke podium masing-masing. Panas ini, Adek. Cukup kita lanjutkan ya. Langsung saja kita akan mulai debat calon wakil presiden pemilu Baru kita pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan visi dan juga program kerja dari masing-masing calon wakil presiden. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon wakil presiden nomor 1. Kami persilakan Bapak Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Waktu Bapak 4 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan petani adalah penolong negeri. Akan tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah bermusim kita bersama. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini Langsung itu Pak boleh? terjadi Hah? jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuatan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat yakin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi. Ada mana HP-mu, Dek? Dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek dan simbol yang tidak mengatasi masalahnya. bersama. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini Kenapa tidak ada keseimbangan tanganmu tidak antara manusia dan tidak bisa alam. diam-diam, Tidak Dek? menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan. Rakyat tidak boleh tinggal karena pemilik negeri ini rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana dari negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah
dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersama. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Bapak Ibu cukup. Nanti kita berikan waktu yang terakhir ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Tenang. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau Rambutmu si pendek. seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama pentahelix wajib untuk didorong. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan one map policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan. Karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu Leave No One Behind. Ini kan pertamanya Pak Jokowi, Bapak. Besarnya di sini adalah keberlanjutan. Ini yang dan punya banyak usaha-usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu Bapak, mau dimanfaatkan atau tidak? Tidak, malas. Oke. Cukup. Cukup. Tenang.
Punya nama. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Anu Kita itu. lanjutkan. Cukup. Kebanyakan udah bodoh. Kita lanjutkan ya. Adek. Baik. Udah begitu kok Nanti kita akan kasih kesempatan. Kita lanjutkan dulu sesinya. Awas, awas, awas. Awas, awas panas. Selanjutnya kami akan persilakan Nggak calon boleh wakil begitu. presiden nomor urut 3. Masa kamu yang bentak-bentak Bapak? Berdosa toh. Sudah. Waktu Bapak sama 4 menit Toh. dimulai saat Bapak berbicara. Pin sama anu kakak. Pin saya sama kakakmu kita. Pin. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak panggil pi adekmu. Allah yang Maha Kuasa. Diskusi atau debat ini sangat penting karena menyangkut 3 hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan Indonesia dan Biar bangsa sedang kau goyang-goyang. yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah Trihita Karana. Di Sunda, Jawa Barat ada Tritangku, 3. Ada Trinitas, Trisakti, dan sebagainya. Di dalam kearifan lokal, bangsa Indonesia di masa lalu sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan petaninya makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Allah mengingatkan tentang ini dalam Al-Quran, Dohorul Fasadibil Badri wal Bahri, bima kasabat. Ada jengkol ya di situ, ada rambut di situ. Dari amilu telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia di darat dan di laut.